Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah pada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini dengan topik waspadalah jangan sesat. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Serta kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga kita bangkit berdiri. Sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu hari ini, yaitu titah yang pertama sampai dengan titah yang kedua. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Bagaimana firman Tuhan tentang 10 hukum itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang melanggar kita. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia pada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan ayat yang kedua. Oh
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan. Lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbar, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. menjadi epistel pada minggu ini tertulis pada Daniel 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 9. Marilah kita membacanya secara responsorial. Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput
yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau bertanya, sembunyikanlah segala firman itu dan mengabaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menelitinya dan mengetahui tentang. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain benang yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah apa yang terjadi ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal itu akan digenapi. Adapun aku memang mendengar kata itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu bertanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta merenungkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang
Warta Jemaat. Shalom. Warta Jemaat Gereja kita Minggu 14 November tahun 2021. Yang pertama umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-24 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah, mana seluruh sadam di dewata, dengan topik waspadalah, jangan sesat. 2. Wajib mematuhi protokol kesehatan. 3. Pelayanan pendeta resort. Pada hari ini Minggu tanggal 14 November tahun 2021, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Rich Johnson Sumamora STH MM, melayani firman Tuhan di Gereja HKBP Tamaruna. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. 4. Undangan panitia Pesta Ulang Tahun dan Pesta Kutilon HKBP Tamaruna. Pada hari ini Minggu tanggal 14 November tahun 2021, Punggungan Parokuan HKBP Makassar menghadiri undangan panitia Pesta Ulang Tahun dan Pesta Kutilon HKBP Tamaruna. Tuhan Yesus memberkati. 5. Persembahan ke depan altar. Pada hari ini Minggu tanggal 14 November tahun 2021, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kategorial amal pusat. 2. Pada hari Minggu tanggal 21 November tahun 2021 yang akan datang, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk dana pensiun HKBP. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 6. Jemaat pindah. Pada hari ini Minggu tanggal 14 November tahun 2021 telah pindah jemaat keluarga 1. Nyonya Sintua Uhasia Giat Linda Ruka, alamat Sugu Minasa, pindah ke Malino. 2. Tua Asiholan Huta Barat Inang N Bolu Basaribu, alamat Jalan Tun Abdul Razak, Perumahan Aeropala, pindah ke Medan. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di tempat yang baru. 7. Akhir tahun gerejawi. Hari Minggu tanggal 21 November tahun 2021 yang akan datang adalah akhir tahun gerejawi, mana ujung tahun Perhuriawi. Gereja kita mengadakan acara peringatan bagi jemaat yang telah meninggal, mana peringatan yang akan memotik. Acara dilaksanakan setelah warta jemaat. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 8. Warta pernikahan. Warta kedua akan menerima pemberkatan pernikahan saudara Cesario Rahmat Septian Stompul, putra Bapak Mulyadi Stompul, Inang Ganda Boru Si Lubantobi, Jemaat Gereja HKBP Tamaruna, alamat Citra Sudiang Indah, Blok Y3, nomor 5, Makassar, dengan Clara Renita Borustorus, putri Bapak Saiful Storus, Inang PB Nora Borusi Barmata. Jemaat HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17, Indonesia bagian Timur, alamat BTN Papa Permai, Blok J, nomor 10, Makassar. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 November tahun 2021 pukul 10 WITA. Tempat Gereja HKBP Tamaruna, Resort Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros. Tuhan Yesus memberkati rencana putra-putrinya. 9. Sinode HKBP Distrik 17 IBT. Pada hari Selasa sampai Kamis tanggal 23 sampai
tanggal 25 November 2021, Distrik 17 IBT akan melaksanakan sinode distrik di Mataram. Adapun yang akan berangkat untuk menghadirinya adalah 1. Pendeta Resort Amang Pendeta Aris Jackson Simamora STH MM. 2. Amang Sintua Insinyur Hasim Matupang. 3. Diakones Inam E Boru Sinaga. Kita bawa dalam doa sinode berjalan dengan baik, membawa sukacita dan perjalanan hamba-hambanya dalam penyertaan Tuhan. 10. Gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP sesuai surat pengurus HKBP nomor 367/C 04/3 Romawi 2021 tanggal 9 Maret 2021. Hal dukungan dana untuk dana pensiun HKBP dan warta jemaat tertanggal 9 Mei 2021 tentang gerakan Rp1.000 per hari atau Rp30.000 per bulan dengan dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung program dan pensiun HKBP seperti yang tertulis di Bukende nomor 170 ya eksaktetek nautik doi mulu saya manetik mangalat tapi Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. 11. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Sesuai hasil rapat pria HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, salah satu program Dewan Diakonia mengadakan aksi gerakan Rp2.000 untuk membantu keuangan pos diakonia. Dengan ini kami mohon supaya semua jemaat untuk tetap membantu keuangan pos diakonia dan dapat kita masukkan dalam kotak yang disediakan di pintu masuk gereja. Tuhan Yesus memberkati. 12. Daftar pelajar CD HKBP Makassar tahun 2021 sampai dengan 2022. Berikut ini disampaikan calon pelajar CD HKBP Makassar sampai hari ini tanggal 14 November 2021. Calon pelajar CD yang sudah mendaftar adalah sebagai berikut. Yang pertama Bradley Pascual Sumatupang. 2. Mainova Christine Gabriela Boru Simamora. Bagi calon pelajar CD yang masih ingin mendaftar dapat mendaftar di kantor gereja HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati. 13. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M Simatupang KR Boru Simajuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Sintua B Banjarnau JG Boru Manula. 3. Parulian Boru Basaribu. 4. Inang CJ Spayung E Boru Nabi Tupulu. 5. Abang Sintua Dr. Andus M Sinaga MBA. 6. Abang Insinyur TMP Siahan. 7. Inang Nyonya Manurung Boru Sinurat. 8. Inang Sintua D Pengaribuan SA Boru Kutahaya. 9. Amang Sintua PRM Sinaga. 10. Amang Aha Manurung. 11. Inang Nyonya Wene Baho KR Boru Basaribu. 12. Amang A Seregar. 13. Inang Nyonya Tis Tangga N Boru Barat. 14. Nyonya Jis Orang N Boru Sinaga. 15. Inang Nyonya Sintua Kagudung JH Boru Berdiri. 16. Risma Boru Storus. 17. Inang Nyonya M Silalahi M Boru Siaha. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. 14. Daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 November 2021.
Yang pertama, ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa sebanyak 17 orang. Bagian B, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu sebanyak 2 orang. Bagian C, ulang tahun pernikahan sebanyak 3 keluarga. 15, daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 21 November tahun 2021. Yang bagian A, ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa sebanyak 12 orang. Bagian B, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu sebanyak 4 orang. Bagian C, ulang tahun pernikahan sebanyak 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. 16, rekap persembahan bulanan tahun 2021. Berikut ini kami sampaikan rekap partisipasi keluarga untuk dukungan persembahan bulanan tahun 2021 adalah sebagai berikut. Wilayah 1 masuk 50,94%, wilayah 2 masuk 73,68%, wilayah 3 50%, wilayah 4 100%, wilayah 5 47,82%, wilayah 6 61,90%, luar kota 35%. Berhubung sampai saat ini jemaat yang sudah menyampaikan persembahan bulanannya baru 63,04%. Dihimbau kepada semua jemaat yang belum memberikan persembahan bulanannya untuk dapat melunasinya. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. Bagian kedua, keuangan. Warta keuangan, penerimaan dan pengeluaran dan saldo akhir pertanggal 13 November 2021 dapat kita lihat pada warta yang ada di tangan kita masing-masing dan dalam WA group wilayah kita masing-masing yang telah dikirimkan bagi jemaat HKBP Makassar. Demikian amanah warta jemaat gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 340. Thank
segala akal. Itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama untuk membaca dan kita akan merenungkan firman Tuhan di minggu ini dari kitab Markus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya buat kita. Kita boleh mengikutinya. Demikian firman Tuhan dari kitab Markus pasal 13 ayat 1 sampai 8. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikian firman Tuhan buat kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu kalimat singkat yang bisa kita renungkan dari nas ini, Yesus mau mengatakan kepada kita, waspadalah bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Sama seperti masa hidup kita di dunia ini ada batasnya. Kita tidak hidup selamanya di dunia ini. Ada waktu di mana kita akan meninggalkan dunia ini. Maka demikian juga dengan dunia yang kita tinggali ini akan memiliki waktu. Pada saatnya akan sampai kepada zaman akhir. Dan Yesus mengatakan di dalam nas ini, setelah zaman akhir tadi akan ada zaman baru yang Tuhan perlihatkan. Ini adalah yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Maka di sini tadi di dalam nas ini, seorang dari murid Yesus mencoba untuk mengungkapkan kekagumannya melihat kemegahan, kekokohan bait Allah yang dibangun oleh manusia. Tetapi Yesus katakan apa? Itu semua juga akan diruntuhkan. Bahkan gedung-gedung gereja, gedung-gedung yang dipersiapkan untuk kerajaan Allah di dunia ini pun semuanya akan diruntuhkan. Semuanya akan berlalu, apapun yang ada di dunia ini. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus kembali semakin penasaran. Mereka bertanya-tanya kapan itu akan terjadi dan bagaimana itu akan terjadi. Tetapi apa kata Yesus di situ? Jawaban Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa tentang kapan akhir zaman itu bukan hal yang penting untuk kita ketahui. Tidak ada gunanya kita mengetahui kapan itu waktunya datang. Tetapi Yesus mau mengajarkan kepada kita yang penting di situ adalah kewaspadaan kita. Bagaimana supaya kita waspada menjaga iman kita itu hingga
akhir zaman. Bagaimana kita mau menjaga iman kita itu hingga kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, itu yang penting. Kita tetap waspada untuk menjaga iman kita itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini waspada, kita mau berjaga-jaga. Berjaga-jaga, berhati-hati, memperhatikan bagaimana kita hidup. Kalau firman Tuhan katakan, perhatikan bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang yang berbau. Selalu pastikan bahwa kita selalu hidup di jalan Tuhan. Pastikan bahwa kita hidup itu tetap mengikuti jalan yang telah Tuhan perlihatkan kepada kita. Karena akan banyak hal-hal di tengah-tengah hidup kita ini yang akan membuat kita tersesat. Banyak hal-hal di dalam dunia ini yang akan membuat iman kita itu tersesat. Kita kehilangan arah hidup yang benar. Dan itulah yang diingatkan oleh Tuhan Yesus. Waspadalah, jangan kamu tersesat. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Perhatikan bagaimana engkau menjalani kehidupan di dunia ini. Jangan sampai tersesat, jangan sampai kehilangan imanmu kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, semuanya toh pada akhirnya akan berlalu. Mau suka cita, mau duka cita, apapun itu, semua yang kita jalani dalam kehidupan ini pada waktunya akan berlalu, berakhir. Seberapa banyak uang yang bisa kita kumpulkan, toh pada akhirnya kita tinggalkan. Seberapa besar penderitaan kita di dunia ini, tetap toh juga akan kita tinggalkan. Tetapi Tuhan mau mengingatkan kita, waspadalah. Jangan sampai kita kehilangan yang paling berharga di dalam kehidupan kita ini. Seberapa banyak harta kita atau seberapa banyak penderitaan kita, silahkan itu bisa menjadi dinamika kehidupan kita. Tetapi satu yang pasti, jangan pernah sampai kita kehilangan sesuatu yang paling berharga, yaitu iman kita kepada Tuhan. Dan inilah yang mau diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Waspadalah, jaga iman kita itu. Dari pengajaran Tuhan Yesus dalam nas ini, saudara dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang mau diajarkan kepada kita. Apa yang harus kita waspadai untuk tetap menjaga iman kita tadi? Yang pertama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah supaya kita mau mewaspadai akan kenikmatan duniawi. Kita mau mewaspadai kenikmatan duniawi. Saudara-saudara, manusia terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Manusia tetap terus mengembangkan teknologi di tengah-tengah kehidupan ini. Bahkan sudah sampai ke luar angkasa. Objek pengetahuan manusia sudah sampai kepada apa yang ada di luar angkasa sana. Negara-negara maju berkembang, mereka berlomba-lomba untuk mendirikan gedung-gedung pencakar langit. Tidak ada yang salah dengan ilmu. Tidak ada yang salah dengan teknologi yang terus berkembang. Itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Kita sekolah, kita mencari ilmu, kita mengembangkan diri di tengah-tengah hidup kita ini adalah sesuatu yang baik. Tetapi kita mau diingatkan oleh Tuhan Yesus, tetaplah kita waspada. Seberapa hebat pun kepintaran kita, seberapa hebat pun kita dapat menguasai ilmu pengetahuan dunia ini, Tuhan Yesus mau katakan, waspadalah. Sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita, Tuhan tetap selalu melampaui akal dan pikiran kita. Itu harus tetap kita pegang di dalam hidup ini. Seberapapun kita mau menguasai ilmu pengetahuan, sejago apapun kita, tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan itu selalu melampaui akal dan pikiran manusia. Jangan sampai kita mengorbankan, kita meninggalkan Tuhan hanya karena untuk memuaskan
keinginan duniawi kita. Jangan kita menjadi yang sombong, menjadi tinggi hati, menganggap bahwa mencari uang, mencari ilmu, mencari kehormatan itu lebih penting dari mencari Tuhan. Jangan sampai seperti itu kita. Dan inilah yang mau diingatkan oleh Tuhan, waspadalah. Tidak ada yang lebih penting daripada mencari Tuhan. Memiliki ilmu pengetahuan itu baik. Mengembangkan diri di dunia ini itu baik. Tetapi ingat, Tuhan melampaui akal dan pikiran kita. Jangan pernah lupa untuk selalu mencari Tuhan. Kalau kita baca di dalam Alkitab, Salomo yang begitu dikenal dengan hikmatnya, Salomo yang dikenal dengan ilmu pengetahuannya ketika itu. Tetapi apa yang dikatakan? Semua dia menyimpulkan adalah supaya manusia itu takut akan Tuhan. Tetapi takutlah akan Tuhan. Dan itu yang diajarkan oleh Salomo. Sekalipun dia memiliki hikmat, dia memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, tapi dia katakan takutlah akan Tuhan. Karena itulah semua permulaan pengetahuan manusia. Maka saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang menjadi cita-cita kita, apapun yang menjadi usaha kita, apapun harapan kita di dunia ini, jangan sampai kita meremehkan Tuhan. Jangan remehkan Tuhan di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena inilah sudah banyak nyata terjadi dalam kehidupan ini. Banyak nyata terjadi dalam kehidupan ini. Banyak orang yang menjadi ateis. Banyak orang yang menjadi tidak percaya kepada Tuhan karena ilmu pengetahuan. Itu sudah banyak terjadi. Sudah banyak orang yang terpengaruh oleh kisah fiksi novel yang dulu pernah terkenal, The Da Vinci Code katanya. Itu hanya novel, tetapi banyak orang terpengaruh oleh itu. Teori evolusi Charles Darwin, sekalipun itu hanya teori di dalam ilmu pengetahuan, tetapi banyak orang terpengaruh meninggalkan Tuhan hanya karena teori-teori ilmu pengetahuan yang seperti itu. Itu beberapa contoh. Banyak orang yang meninggalkan imannya hanya untuk mau bebas menikmati kehidupan ini. Dia tidak mau dikekang oleh agama. Banyak orang yang pada akhirnya tidak lagi percaya adanya Tuhan. Mereka meninggalkan imannya hanya untuk supaya dia bebas menikmati hidup ini tanpa ada batasan-batasan agama yang membatasi hidupnya. Banyak orang seperti itu juga. Oleh sebab itu kita diingatkan oleh firman Tuhan. Yang pertama, waspadalah akan kenikmatan duniawi ini. Waspadalah akan ilmu pengetahuan, itu baik, tetapi jangan sampai kita melupakan ada Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kita. Itu yang pertama yang harus kita waspadai. Yang kedua adalah waspadai penyesat. Kita harus mewaspadai penyesat. Jikalau kita katakan tadi kita beriman dan kita tidak akan mau dipengaruhi oleh kenikmatan duniawi, maka yang kedua adalah bagaimana supaya iman kita itu juga tidak disesatkan. Jangan sampai disesatkan. Kita memiliki iman, tetapi iman itu harus iman yang benar. Jangan iman yang mau disesatkan. Tadi di sini Tuhan Yesus mengatakan yaitu penyesat akan datang mengatasnamakan nama Tuhan Yesus, sehingga kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Akan ada penyesat-penyesat yang mengatasnamakan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan di dalam nas yang lain dikatakan, bukan semua orang yang memanggil namaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak semua orang yang memanggil Tuhan, Tuhan itu masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita harus berhati-hati dengan penyesat-penyesat yang menyesatkan iman kita. Jika ada ajaran yang menuntun kita mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, kalau ada ajaran-ajaran yang mau mengajak kita untuk meninggalkan, untuk membenci orang tua kita, ada ajaran-ajaran yang mau menuntun kita untuk meninggalkan keluarga kita. Jika ada ajaran-ajaran yang mengatakan tanggal ini, bulan ini, tahun ini Tuhan akan datang, kiamat akan datang, maka hati-hatilah. Ajaran-ajaran itu adalah contoh-contoh daripada yang menyesatkan iman kita. Hati-hati.
kota besar tersesat oleh persekutuan-persekutuan yang mengatasnamakan Tuhan Yesus. Mereka pada akhirnya membenci orang tuanya. Mereka meninggalkan keluarganya. Mereka tersesat oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan tadi. Banyak orang juga yang tersesat, dikatakan akhir zaman tanggal segini katanya mereka mengikuti, padahal itu adalah ajaran yang sesat. Banyak juga orang yang tersesat oleh ajaran-ajaran yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan katanya. Hati-hati, itu adalah beberapa contoh, dan mungkin masih berkembang lagi banyak ajaran-ajaran yang mengatasnamakan Tuhan untuk menyesatkan, untuk merusak iman percaya kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita perlu untuk memelihara, kita perlu untuk menjaga iman kita itu agar tidak tersesat. Bagaimana untuk menjaga iman kita itu tidak tersesat? Tidak cukup hanya datang ke gereja, tidak cukup hanya berdoa, tidak cukup hanya membaca Alkitab, tidak cukup hanya sampai di situ untuk memelihara, menjaga iman kita, tidak cukup hanya sampai di situ. Bahkan justru karena banyaknya orang berdoa, karena banyaknya orang membaca Alkitab, justru terkadang orang-orang seperti ini yang lebih mudah tersesat imannya. Tetapi yang mau Tuhan katakan kepada kita, kalau di Rasul Yakobus katakan kepada kita, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka tidak hanya cukup berdoa, tidak cukup hanya datang ke gereja, tidak cukup hanya membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan, tidak cukup hanya sampai di situ. Tetapi Yakobus mengajarkan kepada kita, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka bagaimana kita untuk memelihara iman kita tadi? Kita juga harus menunjukkan, memperlihatkan, mengaplikasikan iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah cara kita untuk tetap memelihara iman kita itu. Iman itu harus dinyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman kita itu, doa kita itu, pendengaran kita akan firman Tuhan, itu harus benar-benar kita hidupi. Iman kita itu harus kita hidupi, dan itulah caranya supaya kita tetap iman kita itu terpelihara, terjaga dengan baik untuk menjaga ajaran-ajaran sesat tadi. Dan yang ketiga, apa yang harus kita waspadai? Waspadailah penderitaan. Penderitaan. Jika kita katakan tadi, iman kita bisa tetap kuat, kita tidak mau disesatkan oleh apapun ajaran-ajaran sesat, maka kita juga harus mewaspadai yang namanya penderitaan. Penderitaan harus kita waspadai. Dalam nas ini Tuhan Yesus katakan tadi, di situ ada perang, ada gempa bumi, ada kelaparan. Itu dapat kita pahami sebagai penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Dan Yesus katakan itu harus terjadi. Itu harus terjadi. Ada penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Maka waspadalah. Jangan sampai iman kita hilang karena penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Yesus sudah ingatkan kepada kita, penderitaan itu memang harus kita hadapi, harus terjadi di dalam hidup ini. Tetapi bagaimana iman kita tidak hilang karena penderitaan tadi? Bagaimana supaya iman kita itu tetap kuat? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang pada akhirnya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Banyak orang pada akhirnya mempertanyakan kuasa Tuhan di dunia ini ketika menghadapi penderitaan. Ketika mereka menghadapi kesulitan, banyak orang bertanya. Banyak yang terguncang imannya. Banyak yang kehilangan imannya karena tidak siap menghadapi penderitaan yang ada di dunia ini. Dia imannya tidak siap. Padahal Yesus katakan itu pasti terjadi. Itu akan terjadi. Penderitaan itu akan kita alami. Mari kita terima. Besar atau kecil penderitaan itu pasti akan kita alami. Jangan berharap mulai dari lahir sampai mati kita hidup kita senang-senang saja.
hidup kita nyaman-nyaman saja, tidak. Kecil atau besar, tetap akan ada penderitaan-penderitaan, ada cobaan-cobaan, tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Tentu bagaimana iman kita menghadapi penderitaan tadi. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada masa-masa tahun ini, di masa pandemi COVID-19, banyak yang meninggal karena COVID-19. Dan ada orang yang bertanya-tanya, di mana Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Mengapa Tuhan membiarkan itu terjadi? Banyak orang bertanya-tanya seperti itu. Apakah Tuhan itu sungguh benar-benar ada? Ketika perang terjadi, kita mengenal ada perang dunia pertama, ada perang dunia kedua katanya. Berapa juta orang meninggal? Ketika bencana alam terjadi, sudah berjuta-juta manusia mati karena bencana alam. Banyak orang mempertanyakan, di mana Tuhan? Apakah Tuhan memiliki kuasa? Mengapa Tuhan membiarkan perang terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan bencana itu terjadi? Tetapi Yesus ingatkan kita, itu pasti akan terjadi. Dan itu kan seberapa, kata Tuhan Yesus. Itu masih permulaan. Banyak orang pada akhirnya meninggalkan imannya. Pada akhirnya tidak percaya kepada Tuhan. Karena tidak sanggup untuk menghadapi penderitaan di tengah-tengah hidupnya. Ketika penderitaan itu terjadi, ketika tantangan hidup itu terjadi, akan ada dua muncul kemungkinan. Kita meninggalkan Tuhan atau kita semakin dekat dengan Tuhan. Apakah kita meninggalkan Tuhan, apakah kita semakin dekat dengan Tuhan? Jika kita mau teguh beriman, jika kita mau tetap teguh beriman kepada Tuhan Yesus di dalam hidup kita ini, maka ingatlah firman Tuhan yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Itu firman yang harus kita pegang ketika menghadapi penderitaan. Apapun dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Jika Tuhan katakan penderitaan itu pasti ada, tetapi kuasa Tuhan juga ada untuk menguatkan, memampukan kita. Dan yang kedua adalah firman Tuhan yang berkata, jikalau kita hidup untuk Tuhan. Jikalau kita mati untuk Tuhan. Baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Dan itu yang harus kita pegang dalam hidup kita ini. Mau hidup, mau mati, mau menderita atau bagaimana, tetap kita harus mempertahankan hidup kita ini, iman kita ini adalah milik Tuhan. Aku adalah milik Tuhan. Apapun penyesat yang mau merusak iman kita, tetap kita harus percayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan dan kami dengarkan di minggu ini. Engkau peringatkan kami Tuhan agar kami berwaspada, berjaga-jaga, agar iman kami tidak tersesat di tengah-tengah hidup dunia ini Tuhan. Engkau memperingatkan kami Tuhan, akan ada banyak cobaan-cobaan, ada banyak tantangan-tantangan iman kami. Tetapi Engkau memperingatkan kami Tuhan, agar kami senantiasa waspada, supaya kami berjaga-jaga, berhati-hati, untuk dapat teguh mempertahankan iman kami ini, agar kami tidak goyah, agar kami tidak meninggalkan Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan, ketika kami menggapai harapan, cita-cita, keinginan kami di dunia ini, biarkan kami Tuhan untuk tetap juga memiliki Engkau di dalam hidup ini Tuhan. Ketika kami beriman kepadamu, teguhkan kami Tuhan agar kami tidak tersesat, dan mampukan kami Tuhan untuk menghadapi berbagai tantangan, penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Allah Bapa kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu. Berkati kami Tuhan yang berkumpul pada saat ini. Engkau Tuhan mengetahui berbagai pergumulan di dalam hidup kami. Engkau Tuhan mengetahui
apa yang sedang kami kerjakan, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita keinginan kami di dunia ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan yang terbaik atas hidup kami ini. Kami boleh berencana atas hidup kami ini, tetapi Tuhanlah yang menentukan yang terbaik Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang sakit, yang terbaring di rumah dan juga di rumah sakit. Kami tetap mendoakan mereka Tuhan ke dalam tangan. Kami percayakan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau meneguhkan iman mereka. Dan Tuhan mau memberikan kesembuhan. Engkau menjamah tubuh mereka Tuhan, sehingga mereka boleh pulih dari sakit penyakit yang mereka hadapi. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang di dalam sukacita ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Tetap sempurnakan Tuhan ulang tahun mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tetap menyadari bahwa hidup ini, bahwa perjalanan hidup mereka hanya dari Engkau Tuhan. Boleh mereka mensyukurinya dengan Engkau tetap memberikan sukacita yang melimpah atas hidup mereka. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan. Ke depan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341. persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memeranai kamu damai sejahtera. Ya, selamat hari Minggu bagi kita semuanya.